Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak-anakku semuanya, walaupun melalui video pembelajaran. Kita semua dalam keadaan sehat semuanya, tidak ada yang kena COVID-19 semuanya, alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas jasa beliau kita bisa menikmati ajaran agama Islam, ajaran yang diridhai oleh Allah. Pada kali ini Pak Guru akan menerangkan tentang belajar surat Ad-Din, pelajaran 1, kelas 5. Mari belajar Al-Quran surat Ad-Din. Orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari kiamat nanti. Membaca surat Ad-Din, tata caranya membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cermati dengan baik Al-Quran surat Ad-Din berikut ini, baik yang sudah lancar langsung saja membaca surat Ad-Din dengan tartil. Tartil artinya membaca sesuai dengan kata, tanda, barisnya. Tartil adalah membaca sesuai dengan makharijul huruf, tidak tergesa-gesa, sesuai makhrajnya, sesuai tajwidnya, panjang pendeknya. Bagi yang belum pandai membaca surat Ad-Din, perhatikan dengan baik dan cara guru dan teman kamu yang sudah lancar membaca surat Ad-Din. Kalau di rumah bisa minta ajari orang tua kamu. Ikuti langkah-langkah cara belajar membaca Al-Quran yang mudah berikut ini. Perhatikan tanda baca fathah. Tanda baca fathah itu di atas huruf hijaiyah. Tanda baca kasrah di bawah huruf hijaiyah. Tanda dhamma di atas huruf hijaiyah. Bentuknya seperti ulek-ulek ya. Tanda baca sukun seperti O ya. Tanda pada tasdid seperti geraji pada huruf Al-Quran. Contoh huruf bertasdid dal ya, bertasdid dibaca double ya. Ada ya, seperti contoh itu ada. Yang kedua, bacalah dari sebelah kanan, jangan dari sebelah kiri. Kalau membaca Al-Quran dari sebelah kanan, menulis juga begitu, harus dari sebelah kanan dengan suara yang jelas, bukan hanya dalam hati. Kalau membaca Al-Quran jangan dalam hati, membacalah dengan suara yang jelas, bisa didengarkan orang sekitarmu, biar yang mendengarkan ikut dapat pahala. Huruf yang tidak berharokat atau bertanda baris tidak dibaca. Contoh, wattin bunyi wa,
langsung dihubungkan ke huruf ta. Wattin, wattin, bertasdid dibaca wattin ya, double. Ada huruf yang dilewati yaitu huruf alif dan lam. Alif wawu itu kan setelah wawu ada alif dan lam. Nah itu dilewati langsung wattin ya, paham nak ya? Wattin. Perhatikan perubahan sakal dan huruf-hurufnya. Sakalnya, huruf-hurufnya diperhatikan cara membacanya. Cermati bapak atau ibu gurumu atau orang tuamu ketika membaca surat At-Tin dan melafalkan. Cermati, lihat bibirnya, cara membacanya gimana. Bacalah surat At-Tin berikut ini dengan tartil. Mari kita bersama-sama membaca surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Ya, tugas kamu adalah membuat video membaca surat At-Tin, baik kelas A maupun kelas B yang hari Jumat dan hari Sabtu. Membuat video membaca surat At-Tin, tolong dikirim di grup PAI ya. Dan tugas kamu yang kedua adalah menyambung huruf ya. Yang di awal itu kamu bisa disambung dengan apa, yang di tengah bisa disambung dengan apa, yang di akhir disambung dengan apa ya, seperti itu ya. Itu disalin lagi di buku tulis. Terus nah ini selanjutnya seperti ini. Terus ini ro enggak bisa disambung ya. Ro itu bisanya cuman di akhir ya. Sekarang menghafal surat At-Tin. Cara mudah menghafal, mulailah dari ayat pertama. Bacalah berulang-ulang sampai 10 kali. Kalau 10 kali belum hafal, 20 kali. Ya, wattini wazaitun, wattini wazaitun, wattini wazaitun. 10 kali belum hafal, 20 kali. Wattini wazaitun sampai 20 kali. Kalau sudah hafal selanjutnya. Seperti itu nak ya. Lanjutkan ayat yang kedua dengan cara yang sama sampai hafal. Kemudian ayat ketiga dengan cara yang sama sampai hafal. Untuk memantapkan hafalan 3 ayat tersebut, ulangi lagi dari mulai yang pertama sampai ayat ketiga. Terus mintalah orang tuamu untuk menyemak hafalan kamu sudah benar-benar hafal apa tidak. Ya, seperti itu nah ya. Setelah 3 ayat di atas hafal dan lancar, maka hafalan dilanjutkan ke ayat keempat sampai dengan lancar, sampai benar-benar hafal. Setelah itu dilanjutkan ayat kelima. Sudah hafal ayat kelima, dibaca secara berulang-ulang sampai 10 kali sudah hafal. Lalu untuk dimantapkan lagi, diulang dari mulai awal lagi sampai ayat kelima ya. Wattini wazaitun sampai surat ke ayat kelima. Seperti itu, benar-benar hafal, baru dilanjutkan yang ke-6. Dan setelah itu minta bantuan orang tua kamu untuk menyemaknya ya. Terus setelah kelima ayat sebelumnya hafal dengan mahir dan lancar, maka hafalan boleh dilanjutkan ke ayat ke-6 saja, karena ayat yang panjang. Caranya seperti menghafal ayat yang pertama, diulang-ulang sampai benar-benar hafal ya, seperti itu nak ya. Untuk menetapkan hafalan ke-6 ayat sebelumnya, maka bersabarlah mengulangi kembali hafalan ayat pertama sampai dengan ayat ke-6. Setelah itu baru boleh melanjutkan hafalan ayat ke-7 dan ke-8.
Terakhir, semua hafalan dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-8 surat At-Tin harus bagus dan mantap. Baik hafalannya, panjang pendeknya, tajwidnya, makharijul hurufnya, ya, harus sama. Harus sesuai dengan tajwid. Dengan demikian sudah siap untuk diuji di depan Bapak Ibu guru kamu, ya. Hafalkan dengan video, ya. Hafalkan dengan dikirim bukti kirim video. Insya Allah semuanya sudah hafal, ya. Kalau yang belum hafal, tolong dihafalkan, ya. Tugas kamu menghafal surat At-Tin dan menulis huruf pisah, ya. Yang ini, ya ini, tolong di screenshot, ya. Terus, nah ini sekarang ayo belajar menulis. Aku harus dapat menulis huruf Al-Quran dengan baik, karena menulis huruf Al-Quran akan memperoleh ilmu dan keterampilan serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menulis huruf Al-Quran tidak sulit, asalkan rajin dan teliti serta penuh kesabaran. Dalam menulis huruf-huruf Al-Quran, sebaiknya memperhatikan letak huruf-hurufnya. Ada huruf yang ditulis letaknya di atas, ada yang di bawah garis. Seperti itu, Naya. Jangan ditaruh di atas semuanya. Nah, ini watin. Nah, ini ditulis watin, disalin ya. Watin itu sampai ayat ke-8, ya. Tolong disalin. Berarti tugas kamu, ya, menghafal, menulis yang disambung tadi, terus ini menulis, menyalin tulisan watin wazaitun sampai ayat ke-8. Sekarang mari kita belajar tentang kandungan surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Allah kalau bersumpah itu bersumpah dengan ciptaannya, ya. Demi buah yang sekali ini Allah bersumpah dengan demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Gunung Sinai ini adalah tempat Nabi Musa menerima wahyu. Wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Mana negeri yang aman itu? Yaitu Makkah dan Madinah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putus. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil? Mengapa dinamakan surat At-Tin, nak? Surat At-Tin ini dinamakan At-Tin diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buat tin. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat, termasuk golongan surat yang turun di kota Mekah, disebut juga surat Makkiyah. Yaitu gambar satu itu gambar contoh buah tin, yang gambar 1.3 itu gambar buah zaitun, ya.
Kandungan surat At-Tin yang pertama, At-Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, melemukan atau mengemukkan, menambah berat badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah. Ada minyak zaitun yang biasanya dibuat buat mengobati luka-luka ya, minyak zaitun. Ya, ayat yang kedua adalah Gunung Sinai. Gunung Sinai itu terletak di semenanjung Sinai, di lintasan tanah Arab Mesir ya, tanah Arab Mesir ke Israel, antara Mesir dan Israel. Itu tempatnya Gunung Sinai, antara Mesir dan Israel. Di situ adalah Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat menyendiri. Nabi Musa puasa di Gunung Sinai selama 40 hari. Dalam 40 hari Nabi Musa itu menerima wahyu Al-Quran, dijanjikan Allah menerima Taurat. Setelah itu Nabi Musa bergegas turun menghampiri umatnya, terkaget atau terkejut melihat umatnya menyembah pedet atau sapi yang berupa emas yang dibuat oleh Musa Samiri. Nah, Musa Samiri itu tahu teracaknya, atau teracak itu bahasa Indonesia apa ya? Jejak malaikat Jibril melangkah. Jadi jejaknya itu dibuat campuran adonan emas yang dikumpulkan dari orang-orang Israel. Terus diolah, dijadikan pedet atau anak sapi yang kecil. Akhirnya apa? Anak sapi itu bisa bicara. Sapi yang berupa emas itu bisa bicara. Akhirnya orang-orang berpaling, tidak menyembah Allah. Akhirnya orang-orang itu menyembah sapi pedet itu, sapi pedet yang bisa bicara itu. Pedet yang berupa emas yang bisa bicara. Akhirnya Nabi Musa marah kepada saudaranya Harun. Ya, singkat kata seperti itu. Itu cerita sekilas seperti itu ya. Saya lanjut dari Gunung Sinai. Gunung setinggi 2280 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa, Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat Gunung Sinai ini dan melaksanakan sholat malam sebagai penghormatan kepada Nabi Musa, tempat suci. Ayat yang ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah. Lihat gambar itu, kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasuki kota Mekah, Dajjal pun tidak sanggup menghancurkan kota Mekah dan Madinah. Semua bisa dimasuki oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Kota ini adalah kota yang aman karena siapapun yang memasuknya terjaga keamanannya dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut dengan Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu.
anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal, pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan buruk. Ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Contoh kelebihan manusia dari makhluk lain: sikap dan perilaku, bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, dan tetangga. Berpakaian, menutupi aurat, memiliki model, warna yang serasi dan disenangi. Makan dan minum, mengonsumsi makanan dan minuman halal bergizi sesuai dengan selera. Bergaul dengan sesama teman, berkumpul, bersilaturahim sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan agama. Ayat ke-6, orang yang tidak pernah hina. Orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Ayat yang ke-7, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta, pengatur segala urusan. Allah lah yang memberi keputusan atas segala persoalan. Semuanya yang mengatur ini Allah. Kalau kita ditakdirkan yang enak, alhamdulillah, itu adalah ujian kita. Sebaik-baik orang adalah yang diuji dengan keenaan, tapi dia ingat kepada Allah, alhamdulillah. Tidak sombong dengan ujian keenaan itu. Masih ingat kepada Allah. Kebanyakan orang-orang kalau diuji gak enak, diuji dengan sakit, baru ingat kepada Allah. Ya. Semuanya Allah yang mengatur, semua Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan yang kita hadapi ini. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya, yaitu surga. Dah. Ini tidak usah dikerjakan. Wes sudah. Jadi tugas kamu tadi adalah menyambung halaman berapa ya? Kita kecilkan ini. Ini tugas kamu adalah ini
menulis halaman 3 ya, yang bisa disambung dan tidak disambung di awal atau di tengah atau di akhir ya. Yang bisa disambung di awal apa, di tengah apa, di akhir. Nah, itu contohnya seperti itu. Terus halaman 3 dikerjakan, halaman 5 menyalin ya, menyalin surat At-Tin. Terus menghafal surat At-Tin, membuat video hafalan, tolong dikirim di grup baik kelas 5A maupun 5B, tolong dikirim di grup 5A dan 5B. Yang sekarang untuk yang hari Jumat untuk 5B ya. Terus tugas kamu selanjutnya apa ya, membuat video, menyalin, wis itu aja ya. Tugas kamu ini halaman 6 menulis atau menyalin. Terus ini juga menulis yang sambungan ini nomor 3, dan membuat video bacaan surat At-Tin. Sekian dari Pak Guru, mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat bagi anak-anakku semuanya, bagi masyarakat yang mau mendengarkan video pembelajaran saya. Ini sebagai ladang amal saya, sebagai ilmu yang bermanfaat ila yaumil qiyamah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Al insanu makhlul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Kalau salah jangan dipakai. Kalau benar semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.